Perkenalkan, nama saya Kismawarni, saya dari instansi Basarnas, unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Saya merupakan anggota peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025, gelombang 2, angkatan 16, kelompok 2. Baik, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan pendapatan materi yang saya dapatkan di hari ini, tepatnya di agenda 3, hari kedua. Yuk ikutin video saya, jangan sampai dilewatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen ASN. Jadi manajemen ASN itu kan sangat penting karena menjadi dasar bagaimana sih pemerintahan itu mengelola sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, tentunya dari semua itu ada tahap-tahapannya ya. Yang pertama yaitu ada perencanaan kebutuhan ASN. Jadi tahap pertama dalam manajemen ASN itu adalah perencanaan kebutuhan. Nah, perencanaan ini kan bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah, jenis, dan kualifikasi ASN-nya itu sesuai dengan beban kerja serta tujuan strategis instansinya. Nah, dengan perencanaan yang baik, kita bisa menghindari kekurangan maupun kelebihan pegawai, serta bisa mewujudkan birokrasi yang tepat jumlah, tepat fungsi, dan tepat kompetensi. Terus selanjutnya ada tahap pengadaan ASN. Nah, setelah perencanaan tentunya dilakukan pengadaan. Nah, proses ini dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis sistem merit. Tujuannya adalah untuk mengisi jabatan kosong dengan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, serta berintegritas. Selanjutnya yaitu ada penguatan budaya kerja dan citra. Tentunya ASN tidak hanya dituntut untuk kompeten, tetapi juga harus memiliki budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Hal ini kan mencerminkan bahwa integritas dan profesionalisme ASN serta membangun kepercayaan publik. Penguatan citra dilakukan melalui kinerja yang akuntabel, disiplin, etika profesi, serta pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya ada pengelolaan kinerja ASN. Ini mencakup seperti perencanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, hingga tindak lanjut kinerja ASN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas organisasi, serta menjadi dasar dalam pengembangan karir, memberikan penghargaan maupun sanksi berbasis kinerja. Selanjutnya ada pengembangan talenta dan karir seperti yang saya bilangin di awal tadi. ASN itu juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan talenta dan karirnya melalui manajemen talenta. Nah, potensi yang terbaik dimiliki oleh ASN itu diidentifikasi dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan yang strategis. Nah, sedangkan untuk membangun karir itu dilakukan dengan promosi ataupun rotasi yang sesuai kompetensinya, sehingga kapasitas individu maupun organisasinya itu terus meningkat. Terus ada pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi ASN itu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Nah, tujuannya adalah agar ASN ini semakin profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan. Nah, ASN yang berprestasi berhak untuk mendapatkan penghargaan, baik itu berupa tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, maupun tanda kehormatannya. Nah, hal ini kan dimaksudkan untuk memotivasi ASN agar terus berkinerja tinggi, profesional, dan loyal. Selanjutnya yang terakhir ada pemberhentian ASN. Nah, selain penghargaan tadi, di dalam manajemen ASN itu juga ada mekanisme pemberhentian. Kenapa sih ada mekanisme pemberhentian? Nah, karena mekanisme ini dapat dilakukan dengan hormat dan tidak hormat. Misalnya contoh yang dengan hormat itu kan ada karena pensiun, mengundurkan diri, ataupun sakit permanen. Namun ada juga yang tidak hormat. Apa sih contohnya?
Contohnya yaitu jika itu ASN itu melanggar pelanggaran disiplin yang berat ya, serta tindak pidana. Nah, hal ini kan penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepastian hukum dalam status kepegawaian. Selanjutnya di awal pembelajaran tadi kami menjelaskan beberapa kasus, yaitu tadi ada 4 kelompok. Jadi untuk kelompok pertama itu ada kasusnya peretasan website Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terus yang kedua yaitu ada kebocoran data di institusi Polri. Yang ketiga ada website DPR RI berganti nama. Dan yang keempat itu ada peretasan channel YouTube BNPB. Dari judul itu kan kita bisa melihat sekilas ya bahwa itu tentang cyber ya, cyber dan digital. Nah, jadi saya dapat menarik poin penting bahwa serangan cyber itu terhadap institusi negara ini menunjukkan bahwa ancaman digital itu kan nyata dan terus berkembang. Terus dari kejadian-kejadian itu memperlihatkan adanya celah keamanan pada sistem informasi pemerintahan ya, khususnya yang masih perlu sangat diperkuat baik dari sisi teknologi maupun dari sisi pengawasannya. Terus dampak dari peretasan itu dari keempat tadi kan ya, peretasan itu bukan hanya pada kerugian teknis tetapi juga pada kepercayaan publik. Kenapa sih? Ya karena masyarakat itu kan bisa meragukan kredibilitas lembaga negara kita ya bila keamanannya digitalnya itu lemah. Seperti contohnya ada pendaftaran online gitu. Jadi masyarakat ataupun warga itu kayak seperti ragu-ragu ini nih bakal aman atau enggak karena takut datanya bocor kan. Karena sering datanya bocor seperti kasus yang 4 kasus contoh tadi ya. Terus dari keempat kasus tadi itu menunjukkan bahwa semua lembaga negara ya itu wajib meningkatkan kesadaran keamanan ya, khususnya untuk terjadi karena cyber. Nah, itu tuh kita bisa melibatkan pengamanan atau pengawasan secara berkala ya untuk di institusi pemerintah, baik dari autentik 2 faktor, seperti juga bisa dengan memberikan akun itu kepada orang-orang tertentu saja, tidak semua orang yang bisa login akun atau website ya. Nah, jadi dari kasus itu kan dapat saya simpulkan bahwa itu tuh menjadi alarm penting bahwa keamanan cyber itu bukan hanya sekedar aspek teknis, tetapi juga menyangkut citra, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kita, yaitu Lembaga Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. We are family, Afiknam Jagat Samagram.